kita bisa bekerja di situ, keluarga kita bisa di situ. Itu yang saya maksud. Kalau mental miskin itu ngomongnya bukan manfaat orang lain, manfaat untuk saya. Saya ini kurang terus. Koruptor itu kurang, Pak. Itu dia memberi manfaat orang banyak atau merugikan orang banyak? Merugikan, Pak. Itu haknya rakyat diambil kan? Itu maksud saya. Clear ya? Tapi kalau kita seperti Bapak punya pimpinan perusahaan-perusahaan besar yang terus berkembang, wah itu manfaatnya luar biasa. Kita pun dilahirkan kalau bisa kita sampai ke situ. Kalau nggak bisa sampai ke sana ya paling untuk keluarga kita. Kalau bisa keluarga kiri kanan kita dan seterusnya kan. Semua punya porsinya masing-masing. Dan tidak perlu harus iri dengan yang lain. Tadi memanage pikiran sendiri. Jangan sampai kita terjebak pada sesuatu yang tidak dalam kendali kita. Akhirnya kita sendiri yang begitu Pak Sinaga. Jadi jangan salah paham ya. Nanti salah paham sampai sana, waduh ini kok saya ini mental miskin. Gawat. Diajarin sama BPI Pak kan. Wah, salah ini gitu. Nah, kalau abundance mentality itu dia mental yang melihat bahwa sebenarnya Tuhan tuh kasih rezeki gak ada batasnya. Banyak ini model mau lahir berapa orang aja semua dapat rezekinya. Jadi kita nggak pernah iri sama orang, nggak pernah rebut hak orang, nggak pernah cakar-cakaran. Kita bekerja pada track kita maksimal, Tuhan kasih hadirkan rezeki itu abundance berlimpah. Itu maksud saya. Pak. Ya. Perihal mental ini Pak kan nanti berkaitan sama emosional ini Pak. Ya. Nah, jadi di situ tadi saya bahas di emosional itu ada kita introspeksi Pak ya. Ya. Terhadap emosional kita. Contoh Pak, saya bertanya Pak, marah ini sama nggak Pak dengan ketakutan Pak? Karena kita marah ini karena kita takut akan dimarahi balik itu Pak. Gitu. Ya, jadi kita marah takut dimarahin balik. Iya, karena ada kemarahan kita sama anggota kita, karena kita pun takut dimarahi gitu Pak. Istilahnya gertak duluan. Ya, itu satu Pak. Menang gertak ya. Iya, itu satu Pak. Terus kemudian introspeksi kita seperti apa? Apakah kenapa emosi? Bagaimana emosinya? Nah, apakah dia bisa Tuhan? Iya. Terima kasih Pak. Jadi orang marah tadi saya katakan, menurut saya dan pengalaman saya, kita punya persepsi yang tidak sama dengan yang kita marahin. Saya merasa tidak adil, makanya saya marah. Saya merasa tidak dapat keadilan, makanya saya marah. Itu rakyat merasa nggak adil, dia marah, ya kan? Mengekspresikan kemarahan. Itu karena persepsi tentang adil tadi. Nah ini yang harus kita kontrol, jadi koreksi apa benar kira-kira itu benar-benar gak adil atau jangan-jangan lu yang gak adil. Nah kan kira-kira gitu.